Oke, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom semuanya. Oke, oke, baik. Oke, baik. Oke, apakah suara saya cukup jelas? Oke, terima kasih. Ya, berkat teknologi kita bisa semakin bisa mendengar ya, bisa semakin jelas ya, semakin lebih baik lagi untuk bisa bersekutu bersama-sama sekalipun lewat media ya, gereja digital, gereja online ya, dimanapun kita berada kita bisa terkoneksi ya, tanpa dibatasi ruang dan waktu ya. Saya lihat ada Pak Joko yang ada di Palembang, saudara ya, dari Palembang beliau bisa ikut beribadah bersama-sama dengan kita. Ini sesuatu yang tidak pernah mungkin terpikirkan zaman dahulu, tapi dengan adanya teknologi, saudara, sekalipun Pak Joko ada di Palembang, beliau bisa beribadah bersama-sama dengan kita ya. Puji Tuhan. Baik, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu seorang murid hidup di dalam kasih. Seorang murid hidup di dalam kasih. Kekristenan, saudara, Bapak Ibu, ciri khas utamanya adalah kasih. Hidup di dalam kasih. Itulah ciri utama di dalam kekristenan. Kekristenan tanpa kasih sesungguhnya bukan kekristenan. Ya, jadi kekristenan atau murid Kristus, identik utamanya adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih. Ciri khas utama Kristus atau sifat utama daripada Allah adalah hidup di dalam kasih. Ya. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Bapa, kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Bapa, punya kasih yang luar biasa, kasih yang sangat besar, kasih yang tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terukur, saudara. Ya, kalau saudara lihat gambarnya di situ, bagaimana wujud kasih Bapa, Yesus rela mati. Yesus rela disalibkan, itu sebuah wujud kasih terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Nah, saudara, ketika kita memandang kepada salib Kristus, sesungguhnya itu berbicara tentang kasih Bapa, kasih Kristus, yang rela mati memberikan segalanya buat saya dan saudara. Ya, firman Tuhan berkata bahwa kasih yang terbesar adalah kasih ketika seseorang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan Yesus berkata, saya dan saudara sahabat-sahabatnya. Dan dia rela memberikan nyawanya buat saya dan saudara. Jadi rujukan utama atau teladan terutama di dalam kasih adalah Yesus sendiri. Kalau kita mau berkata kita mau hidup dalam kasih, kita perlu belajar dari Kristus. Yesus adalah tolak ukur, Yesus adalah teladan utama. Seorang pribadi yang pernah hidup di muka bumi ini dan hidupnya dipenuhi oleh kasih. Dia datang kepada domba-domba yang terhilang, dia datang kepada orang-orang yang terhilang. Dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk menyelamatkan mereka. Nah, kita sebagai murid Kristus, saudara, kita pun diminta untuk hidup dalam kasih. Yang setuju katakan amin. Ya, Tuhan meminta saya dan saudara untuk hati kita, pikiran kita, jiwa kita harus dikuasai oleh kasih Allah, harus dikuasai oleh kasih Bapa. Pertanyaannya hari ini, masihkah kita mengasihi Tuhan? Seberapa besar kasih saya, kasih saudara kepada Tuhan hari-hari ini? Bagaimana buktinya bahwa kita masih sungguh-sungguh totality mengasihi Tuhan?
Masihkah kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Masihkah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Masihkah kita memberikan seluruh hidup kita bahwa kita hidup hanya untuk Tuhan? Yesus pernah berkata, kalau engkau mau mengikut aku, tapi kalau engkau mengasihi, lebih mengasihi saudaramu, ayahmu, ibumu, pekerjaanmu, bahkan semua yang lain, lebih daripada aku, kata Yesus, engkau sesungguhnya nggak layak bagiku. Saudara, Tuhan menghendaki bahwa saya dan saudara harus mengasihi Dia dengan segenap hidup kita. Sama seperti Yesus sudah mengasihi kita dengan segenap hidupnya. Dan Tuhan juga mau bahwa kita mengasihi Dia dengan segenap hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ya, dengan segenap keberadaan kita. Yesus nggak pernah hitung-hitungan dalam mengasihi saya dan saudara. Dia totality, Dia memberikan segalanya. Ya. Sebagai bukti cintanya, Dia membuktikan kasihnya, Dia rela mati bagi kita, Dia ampuni dosa kita, Dia sembuhkan kita, Dia pulihkan keberadaan kita. Ya, kadang kita masih jauh tuh dalam dosa, kadang kita masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi kita datang minta ampun, Dia pulihkan hidup kita. Kasihnya abadi, kasihnya sejati. Bagaimana dengan kasih kita terhadap Tuhan? Bagaimana dengan kehidupan kasih kita hari-hari ini, Bapak Ibu? Firman Tuhan berkata bahwa tanda-tanda akhir zaman, orang akan jauh dari kasih. Orang akan cenderung mengasihi dirinya sendiri. Tidak peduli dengan orang lain, tidak mau, tidak suka berbuat baik. Ya, itu salah satu ciri-ciri orang-orang, tanda-tanda akhir zaman, saudara. Ya, ciri-ciri orang pada akhir zaman. Mereka hanya peduli dengan hidupnya sendiri, nggak peduli dengan orang lain, nggak peduli dengan suaminya, nggak peduli dengan anaknya, nggak peduli dengan komunitasnya, nggak peduli dengan Tuhan. Itu adalah ciri-ciri orang pada akhir zaman. Tapi saya dan saudara, kita adalah seorang murid Kristus yang hidup di dalam kasih Tuhan. Amin. Kita adalah murid Kristus. Di dalam diri kita ada DNA Kristus. Ya, kalau Yesus penuh dengan kasih, saya dan saudara juga harus penuh dengan kasih. Setuju katakan amin. Ya, minggu lalu kita baru merayakan ya. Ya, dunia ini merayakan dan kita juga merayakan Valentine, ya. Valentine, saudara. Mungkin ada di antara kita yang saling memberikan coklat sebagai bukti cinta kasih dengan suami, dengan istri, dengan anak, ya. Saya berikan coklat, saudara. Saya belikan coklat karena coklat sebenarnya, kenapa saya belikan coklat? Karena pada Valentine itu coklat murah, saudara. Ya, beli 2 gratis 1. Jadi saya beliin coklat, saya kasih anak-anak saya kasih istri saya. Yang ngomong Happy Valentine, ya. Apa sih arti Valentine? Valentine itu dirayakanlah hari kasih sayang sebenarnya, ya. Dan banyak orang berkata bahwa sesungguhnya Valentine bukan cuma bulan Februari saja, tapi setiap hari. Karena setiap hari harusnya adalah hari kasih sayang buat kita. Amin. Di mana kita saling menyayangi, suami menyayangi istrinya, istrinya menyayangi suaminya, ya, bapak mengasihi anaknya, ya, ibu mengasihi anaknya, anaknya juga mengasihi orang tuanya. Sesungguhnya itu perlu terjadi setiap hari. Amin. Bukan cuma Februari saja, tapi nggak apa-apa, itu memperingati, mengingatkan kembali. Mana tahu ada orang-orang yang sudah mulai tidak lagi, atau mungkin kasihnya sudah mulai berkurang satu dengan yang lain. Jadi diingatkan kembali. Ya. Dan saya rindu juga, saudara, pada pagi hari ini kita kembali diingatkan. Kalau kita berkata saya adalah murid Kristus, saudara adalah murid Kristus, kita harus hidup di dalam kasih. Kita harus hidup dalam kasih. Murid Kristus tanpa hidup mengasihi, sesungguhnya dia bukan seorang murid. Ya, karena ciri khas dari murid Kristus, sama seperti ciri khas daripada Kristus sendiri adalah hidup di dalam kasih. Coba kita buka di dalam Markus pasal yang ke-12, ayat 28 sampai yang ke-31. Mungkin bisa dibacakan keluarga Pak Dharma. Ayat yang ke-28.
Nanti keluarga Pak Henry ayat Markus 29. pasal yang 12. Markus pasal 12 ayat 28. Ayat 28 sampai 31. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan seorang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Oke, terima kasih, Pak. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa hukum yang terutama yang tercatat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, di sini dikatakan bahwa hukum yang terutama adalah hukum, yaitu tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, lewat firman Tuhan ini, ya, diawali sebenarnya karena ada seorang ahli Taurat, ya. Ya, ada seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus. Ya, ada seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dalam ayat 28 dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Nah, ini yang bertanya ini bukan orang biasa, Bapak Ibu. Ya. Yang bertanya ini adalah ahli Taurat. Nah, siapa ahli Taurat sebenarnya? Ya. Dikatakan di sini bahwa biasanya bahwa seorang ahli Taurat ini di dalam di bangsa Israel, dia bukan seorang imam atau orang Lewi, tetapi sesungguhnya ya mereka adalah para sarjana dalam tradisi lisan di sini adalah tradisi Talmud, ya, di dalam agama Yahudi. Ya, jadi mereka adalah orang-orang sarjana, ya, mungkin dikatakan sarjana teologi yang mempelajari khusus ya tentang Taurat. Jadi mereka adalah para ahli Taurat, tapi bukan orang Lewi, bukan dari suku Lewi atau bukan seorang imam. Biasanya para imam itulah berasal dari keturunan orang Lewi, ya, dari suku Lewi, Harun dan anak-anaknya. Tapi ini bukan, tapi mereka memang sengaja mengkhususkan diri mereka untuk mempelajari Taurat. Makanya disebut mereka ahli Taurat. Jadi ahli Taurat inilah yang bertanya sesungguhnya kepada Yesus. Walaupun ya dia mungkin bermaksud, dia sebenarnya ingin tahu sebenarnya, dia ingin tahu tentang Tuhan, dia pada penasaran. Tapi bukan berarti dia tidak tahu sebenarnya hukum yang terutama, karena di dalam perjanjian lama, di dalam ulangan, sudah dinyatakan bahwa yang terutama itu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena itulah, di dalam ayat 29 Yesus menjawab, hukum yang terutama ialah dengarlah. Ada di sana kata dengarlah. Ya. Yesus mengatakan kepada orang Lewi, kepada ahli Taurat dan orang-orang yang hadir pada waktu itu, kepada orang Saduki, dia berkata, dengarlah, bahwa hukum yang terutama dengarlah. Nah, kata dengarlah atau mendengar di dalam bahasa Ibrani itu artinya itu shema. Artinya adalah mendengar dan melakukan. Yesus mau, ketika Yesus berkata shema, dengarlah, Yesus menghendaki bahwa ahli Taurat, orang Saduki, dan orang-orang yang hadir pada waktu itu bukan hanya sekedar mendengar, tetapi harus melakukan hukum yang terutama tersebut. Nah, Tuhan juga menghendaki saya dan saudara, Bapak Ibu, ya, saya dan kita semuanya, Tuhan juga menghendaki bahwa kita harus mendengar hukum yang terutama itu. Dengarlah, perhatikanlah, fokuskanlah hidupmu, dan lakukanlah hukum yang terutama itu. Jadi saudara, kata shema itu setiap hari itu didengungkan di bangsa Israel sampai saat ini. Shema Israel.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan bahasa Ibraninya, saudara, yang mereka tiap hari itu dengungkan. Bahkan kepada anak-anaknya tiap hari itu diingatkan, diajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu ya. Mungkin Josie pernah nyanyikan itu ya. Atau mungkin Josie mau nyanyi dulu tentang Shema. Itu ada Shema Israel. Kasihilah Tuhan Allahmu, kayak apa ya? Kayak ngaji gitu loh. Itu terus menerus. Saya lupa apakah 5 kali sehari itu dengungkan terus gitu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mungkin kayak gitu. Tapi bisa jadi juga nggak mirip sih suaranya. Tapi ya begitulah, itu terus didengungkan, terus didengungkan, terus didengungkan. Kenapa terus didengungkan? Karena itu yang terutama. Yang terpenting daripada yang penting. Yang terpenting daripada yang penting dalam firman Tuhan, dalam Alkitab ini, firman Tuhan berkata mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah inti, kunci dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasih itu adalah yang terpenting atau inti dari seluruh kitab para nabi dan hukum Taurat. Jadi penting sekali untuk saya dan saudara untuk hidup mengasihi. Yang setuju katakan amin. Saudara, biar kita terus juga mendengungkan Shema ini dalam hidup kita. Bahwa kita harus menjadi pendengar dan pelaku daripada hukum yang terutama itu. Amin. Itu harus ada dalam diri kita. Itu harus menguasai hati, jiwa, roh, tubuh, pikiran kita. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jadi saudara, kalau berkata dengan segenap hati, bahwa sesungguhnya mengasihi Tuhan itu nggak cukup hanya di mulut, tapi lahir dari dalam. Makanya kalau kita mau bertanya, apakah kita mengasihi Tuhan? Sesungguhnya kita harus koreksi hati kita. Kemana kecenderungan hati kita? Kita harus melihat jauh ke dalam. Karena kasih kepada Tuhan itu sumbernya dari dalam hati. Lahir dari hati. Makanya firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Dengan segenap, dengan totality hati kita. Kemana kecenderungan hati kita hari-hari ini? Makanya tadi saya berkata, apakah kita masih mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, akal budi kita? Apakah kita masih mengasihi sesama? Saudara kita, musuh kita, orang lain, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana sih, apa sih yang dimaksud dengan mengasihi diri sendiri? Mengasihi diri sendiri beda dengan cinta diri sendiri. Ya, kadang kita harus bedakan itu. Karena ciri orang akhir zaman tadi, mereka mencintai dirinya sendiri. Beda dengan mengasihi diri. Mengasihi diri artinya kita ini memperhatikan hidup kita secara pribadi. Kita perhatikan kebutuhan kita rawat tubuh kita. Ketika kita sakit, kita berusaha memberikan yang terbaik. Bagaimana supaya kita sembuh, itu mengasihi diri sendiri. Kita upgrade diri kita, ya. Kita selalu memberikan yang terbaik buat hidup kita. Nah, hukum yang kedua tadi yang sama dengan hukum yang pertama, itu kasihilah sesamamu. Nah, Tuhan juga mau ketika kita merawat hidup kita juga harus merawat orang lain. Itu maksudnya kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Betapa kita memperhatikan hidup kita, betapa kita rindu memberikan yang terbaik buat hidup kita juga harus melakukan hal yang sama kepada orang lain. Itu maksudnya, saudara. Jadi beda dengan egosentris. Ya, cinta akan diri sendiri itu berbeda, saudara. Itu halnya negatif. Tapi kalau mengasihi diri, kasih seperti dirimu sendiri, itu halnya positif, bukan hal negatif. Di mana kita rindu mengatur hidup kita sedemikian rupa supaya semakin baik, itu artinya mengasihi diri sendiri.
Nah, hal yang sama juga ayo kita lakukan kepada orang lain. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, coba kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Ayatnya yang pertama, kita mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dulu. Silakan keluarga Pak Henry bisa baca. Keluarga Pak Henry. Atau ada Pak Petrus juga di situ, baca bersama-sama saja. Keluarga Pak Petrus juga. 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai ketiga. Ya, Pak. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan anak yang gemelinci. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk berbuat, dan aku tidak mengetahui segala rasa dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi tidak aku sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Oke, terima kasih keluarga Pak Henry, keluarga Pak Petrus. Iya, dari sini kita belajar saudara bahwa di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai 13, itu secara terperinci berbicara tentang kasih. Nah, kenapa Rasul Paulus menulis perikop ini atau menulis pasal ini? Itu menyambung dari pasal yang ke-12. Di dalam pasal yang ke-12 itu berbicara tentang karunia-karunia roh. Rupanya pada waktu itu jemaat di Korintus begitu sangat dominan ya tentang karunia roh di sana. Karunia roh begitu berkembang sedemikian rupa di tengah-tengah jemaat. Jemaat ada yang memiliki karunia bernubuat, jemaat ada yang punya karunia iman, mengadakan mujizat, jemaat ada yang punya karunia pengetahuan yang sedemikian rupa, jemaat memiliki karunia berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dan itu sangat berkembang sekali pada waktu itu di tengah-tengah jemaat di Korintus. Dan karena hal itu Bapak Ibu, rupanya di tengah-tengah karunia yang begitu berkembang, jemaat itu jadi jadi kayak merasa begitu hebat. Mereka menganggap, wow, saya ini punya karunia bernubuat loh. Jadi sepertinya dia begitu menonjol, yang lain punya karunia, saya punya karunia mujizat. Kasih berdoa kepada yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan. Akhirnya saudara muncul yang namanya satu kesombongan rohani. Akhirnya yang satu menganggap lebih hebat daripada yang lain merasa rendah diri karena mungkin dia tidak terlalu lebih hebat gitu ya. Jadi akhirnya terjadi gesekan di tengah-tengah jemaat. Makanya diawali di dalam sebenarnya pasalnya yang ke-12 yang terakhir, aku akan menunjukkan kepadamu jalan kepada hal yang lebih utama. Makanya muncullah, ya coba kita baca di dalam pasal yang ke-12 ayat yang terakhir, dikatakan gini, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Setelah Rasul Paulus menunjukkan karunia-karunia itu, ada 9 karunia roh, kemudian Paulus berkata dalam ayat yang ke-31, dalam pasal yang ke-12, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia roh itu memang penting. Karunia roh itu memang baik. Berguna untuk membangun kehidupan jemaat. Tetapi ingat, engkau harus berusaha memperoleh. Berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Jadi saudara, pasal yang ke-13 ini kelanjutan dari pasal yang ke-12. Dan Paulus menunjukkan yang paling utama itu, yaitu pasal yang ke-13.
dia berbicara tentang kasih. Makanya kenapa sepertinya hal diawali dengan hal-hal yang negatif, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Nah saudara, di dalam jemaat Korintus, itu berkata-kata dengan bahasa roh itu menjadi sesuatu yang begitu familiar di sana. Atau jemaat itu begitu berkembang tentang karunia-karunia tentang bahasa roh. Ya, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kenapa hidup dalam kasih itu penting? Yang pertama, Bapak Ibu, kepasifan lidah atau mengetahui segala bahasa-bahasa tanpa disertai dengan kasih sia-sia. Apakah kepasifan lidah itu penting? Penting. Tetapi tanpa dibalut oleh kasih, itu jadi sesuatu yang berbahaya. Karena tadi orang Korintus, ya mereka begitu pasif lidah. Pasif lidah apa artinya ya? Mungkin kayak motivator gitu kali ya. Jadi begitu kuat bisa menguatkan orang lain bla bla bla, tapi sesungguhnya di dalam dirinya tidak. Kasih itu minim. Bukan menganggap bahwa kasih itu yang terpenting dalam hidupnya, tapi menonjolkan adalah karunia kepasifan lidah tadi. Dan Paulus berkata, kepasifan lidah tanpa disertai kasih adalah sia-sia. Jadi kasih bukan sekedar berkata-kata. Bukan sekedar kata-kata, kepasifan lidah. Bukan sekedar berkata-kata, bukan cuma sekedar kepasifan lidah, tetapi perbuatan. Jadi Paulus menuntut mereka, untuk mereka bukan hanya sekedar pasif lidah, tapi mereka harus mewujudkannya dalam perbuatan. Ya kadang ya, ada satu tokoh di Indonesia di mana dia motivator terkenal, dia memotivasi begitu banyak orang. Tapi pernah suatu kisah, ada seorang yang mengaku anaknya untuk minta pengakuan diakui supaya bahwa dia memang darah dagingnya, sampai dia menuntut untuk cek DNA bahwa dia benar-benar anaknya. Tapi dia tidak mengakui bahwa dia anaknya, saudara. Padahal dia seorang motivator pasif lidah. Ya, dia memotivasi begitu banyak orang, dia begitu terkenal, dia pergi ke perusahaan A, perusahaan B dan semuanya. Tetapi tidak ditunjang dengan perbuatannya, saudara. Tidak ditunjang dengan karakternya yang orang sampai begitu kecewa gitu ya. Orang begitu kadang jadi menjudge orang tersebut. Makanya Paulus berkata kepasifan lidah dalam ayat yang pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kemudian yang kedua, kenapa hidup dalam kasih itu penting? Karena bernubuat tanpa kasih tidak ada artinya. Tuhan menghendaki, firman Tuhan menghendaki supaya kita juga berusaha untuk memperoleh nubuat. Bukan apakah bernubuat tidak penting? Sangat penting. Tapi ada yang terpenting daripada bernubuat, yaitu kasih. Karena bernubuat tanpa kasih tidak ada artinya. Dikatakan dalam ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dia punya karunia yang luar biasa dalam hal bernubuat. Tapi Paulus berkata, tanpa kasih tidak ada artinya. Kecerdasan dan pengetahuan tanpa disertai hati yang penuh dengan kebaikan itu tidak ada artinya, Bapak Ibu. Ya. Tidak ada artinya. Jadi ya. Jadi kecerdasan dan pengetahuan tanpa disertai hati yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan tidak ada artinya. Kemudian yang ketiga, kenapa kasih itu sebenarnya begitu penting dalam hidup kita? Iman melakukan mujizat,
Ya, iman melakukan mujizat tanpa kasih juga tidak berguna. Ya, kita meminta juga kepada Tuhan supaya dalam diri kita ada karunia iman, karunia mengadakan mujizat. Kita berdoa yang sakit disembuhkan dan semuanya. Ya, pakai itu baik-baik. Tapi ingat Bapak Ibu, rupanya kalau kita nggak dibarengi dengan kasih, itu juga nggak berguna di hadapan Tuhan. Nggak berguna di hadapan Tuhan. Jadi iman atau melakukan mujizat itu juga harus dibalut dengan kasih. Harus dikuasai oleh kasih. Karena kadang ada orang yang jadi sombong rohani. Dia mendoakan yang sakit sembuh. Kemudian namanya jadi terkenal. Sepertinya dia jadi jauh lebih terkenal daripada Tuhan Yesus. Ya, kadang orang tersebut jadi terkenal daripada Tuhan Yesus. Jadi orang mencari dia bukan lagi mencari Tuhan, tapi mencari orang tersebut. Apakah sebenarnya itu baik-baik sebenarnya? Tuhan memberikan kepada dia karunia mengadakan mujizat, karunia iman. Tapi Tuhan berkata, tanpa kasih itu juga tidak berguna di hadapan Tuhan. Kenapa hidup dalam kasih itu penting? Alasannya adalah karena ketika seseorang pun membagikan segala sesuatu yang ada dalam hidupnya. Dalam ayat yang ketiga berkata gini, sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, tapi tanpa kasih, itu pun sia-sia. Tindakan kasih yang hanya tampak luar, tanpa memberikan hati kita kepada Allah adalah sia-sia. Bapak Ibu, ada salah seorang yang sangat kaya raya di muka bumi ini. Bahkan dia bertahun-tahun menjadi orang yang terkaya di dunia. Bahkan saya membaca artikelnya bahwa dia adalah salah satu orang, mungkin satu orang yang paling besar memberikan hartanya kepada orang miskin dan orang lain. Beliau adalah Bill Gates. Dia bukan orang yang percaya Tuhan. Ya, hartanya yang dia pakai mungkin hanya kecil sekali. Dan mayoritas dari hartanya dia sumbangkan bagi yayasan-yayasan amal dan semua yang lain. Tercatat bahwa dialah baru orang pertama yang memberikan pemberian yang terbesar di muka bumi ini kepada orang lain. Tetapi lihat, firman Tuhan berkata, tanpa memberikan hati kita kepada Allah, itu pun sia-sia. Kita bisa memberikan dengan tampak luar, orang lain bisa melihat. Tetapi kasih itu berbicara tentang hati yang mencintai Tuhan. Memberikan hati kita kepada Tuhan. Kenapa? Ketika seorang janda dan kemudian orang lain memberikan persembahan dan Yesus ada di sana dan berkata bahwa persembahan janda ini lebih besar nilainya di hadapan Tuhan daripada semua persembahan yang lain. Sesungguhnya itu berbicara tentang hati sebenarnya. Karena yang lain memberikan bukan dengan hanya dari sepersekian dari harta miliknya. Sedangkan janda ini memberikan seluruh hidupnya, seluruh nafkahnya kepada Tuhan, seluruh hatinya buat Tuhan. Jadi patokannya ya adalah kita harus memiliki hati, memberikan hati kita sepenuhnya buat Tuhan. Kalau tidak, membagikan segala sesuatu tanpa kasih pun sia-sia di hadapan Tuhan. Kemudian yang terakhir, kenapa hidup dalam kasih itu penting? Karena ada seseorang dilanjutkan dalam ayatnya yang ketiga juga, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku pun tidak ada faedahnya. Dia menyerahkan nyawanya, memberikan hidupnya, rela menderita tanpa dibarengi dengan kasih. Hal itu pun sia-sia di hadapan Tuhan. Ada orang yang rela mati kan? Karena agamanya, rela mati, syahid ya mungkin ya namanya. Tapi tanpa kasih, itu pun sia-sia di hadapan Tuhan. Next. Apa sebenarnya wujud kasih itu? Ya. Kasih itu merupakan suatu kegiatan dan kelakuan, bukan sekedar perasaan batin atau motivasi.
Jadi kasih itu bukan merupakan suatu kegiatan. Kasih itu wujudnya adalah merupakan suatu kegiatan dan kelakuan, bukan sekedar perasaan batin atau motivasi. Nah, di dalam ayat yang keempat, dalam 1 Korintus 13 berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan hal-hal yang tidak sopan, ia tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, karena pengetahuan kita tidak lengkap, nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Dari ayat yang keempat sampai ayatnya yang ke-7, Bapak Ibu, itu berbicara tentang bahwa kasih itu aktif, bukan pasif. Ya. Jadi kasih itu aktif, kasih itu bertindak. Kasih itu suatu kegiatan. Kasih itu suatu kelakuan. Bukan hanya sekedar perasaan. Bukan hanya sekedar emosi. Bukan hanya sekedar motivasi. Tapi kasih itu aktif. Yang setuju katakan amin. Kasih itu aktif, bukan pasif. Sifatnya kasih bukan pasif, tapi aktif. Jadi kasih itu berbicara tentang sebuah tindakan seseorang. Kasih itu berbicara tentang sebuah kelakuan seseorang. Kasih itu berbicara tentang sebuah kegiatan yang dihidupi oleh seseorang. Makanya dikatakan kasih itu sabar. Sabar itu bukan kata pasif, tapi sebenarnya kata aktif. Ya, tindakan aktif, sabar, pengontrolan diri. Ini salah satu wujud kasih, dan di situ wujud-wujud kasihnya ada di situ. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya. Kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih itu tidak pemarah, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih tidak bersukacita, bla bla bla. Nah, itu wujud kasihnya ada di situ, Bapak Ibu. Ya, di dalam ayatnya 4 sampai yang ke-7 itu wujud kasih. Kadang saudara, ketika kita merenung ya, saya merenung. Kadang saya juga bertanya kepada diri saya sendiri, Tuhan, selidiki hatiku. Kadang ada lagu ya, ada lagu berkata, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kemudian coba kita bertanya, apakah kasih Tuhan ada dalam diriku? Apakah aku menjadi seorang yang sabar? Kasih itu sabar. Ayat yang keempat. Apakah aku hidup di dalam kesabaran? Apakah aku orang yang sabar? Kadang saudara, wow. Kadang kalau ini kita aplikasikan dalam hidup kita. Apakah kita seorang yang sabar? Apakah kita seorang yang murah hati? Apakah menunjukkan bahwa apakah kasih itu ada dalam diri kita ya? Apakah saya masih mencari apakah saya masih orang yang cemburu? Apakah saya masih memegahkan diri? Apakah saya masih sombong? Wow, ini kalau kita bawa di dalam hati kita, dalam diri kita, sana bisa kita melihat seberapa besar sebenarnya sih kasih Tuhan itu ada dalam diri kita. Atau seberapa besar sih sebenarnya kita hidup dalam kasih. Kita akan bisa melihat kita sudah sejauh mana sama seperti Kristus. Sebenarnya yang disampaikan ini adalah pola hidup yang Yesus miliki. Dia hidup dalam kesabaran, dia hidup dalam kemurahan hati. Ya, itu sifat. Nah, di bawah dikatakan bahwa kasih itu merupakan sifat Allah. Kasih itu sifat abadi sampai kepada kekekalan. Ya.
Dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13, iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang terutama di antara iman, pengharapan, dan kasih, yang terutama adalah kasih. Nubuat akan berakhir, seluruh pengetahuan akan lenyap, karena tidak itu belum sempurna. Tapi kasih itu kekal selama-lamanya. Kasih itu abadi. Kadang saudara, ketika saya merenung ya, tentang apakah saya sudah dipenuhi oleh kasih Bapa, apakah saya di dalam diri saya ada kasih, sungguh saya mendapati masih banyak yang harus diperbaiki dalam diri saya. Masih banyak yang harus dibangun dalam hidup saya, kasih yang harus dibangun dalam hidup saya. Dan jalan terbaik yang harus saya ambil adalah pertobatan. Ketika saya menemukan bahwa ya berbicara tentang kasih tadi dalam wujud kasih dalam ayat yang 4 sampai yang ke-7, ketika saya menyadari masih ada hal-hal yang belum sesuai dengan firman Tuhan itu dalam hidup saya, jalan terbaik yang harus saya ambil adalah metanoia, pertobatan. Kenapa kita harus bertobat setiap hari? Karena memang sesungguhnya masih banyak yang harus kita selaraskan hati kita, pikiran kita, jiwa kita dengan firman Tuhan. Masih sangat banyak, sangat banyak. Kita kadang kita harus ambil waktu untuk berdiam diri, introspeksi diri, minta Roh Kudus berbicara dalam hati kita. Apakah kita sudah hidup dalam kemurahan hati? Apakah kita sudah tidak sombong, tidak membanggakan diri? Apakah kita tidak lagi melakukan yang tidak sopan? Apakah kita masih mencari keuntungan diri sendiri? Apakah kita sudah tidak pemarah? Apakah kita sudah tidak menyimpan lagi kesalahan orang lain? Atau masih ada menyimpan kesalahan orang lain? Apakah kita sudah bersuka cita karena kebenaran, bukan karena ketidakadilan? Saudara, ketika cuma satu yang terbaik yang saya ambil adalah saya harus bertobat. Nah, kata bertobat, ya beberapa minggu yang lalu, mungkin di bulan Januari saya pernah sampaikan, berasal dari dua kata, saudara. Sampaikan yang pertama itu ketika bertobat itu artinya merenung kembali. Ya, masih ingat mungkin tentang, saya sampaikan tentang anak yang sulung dengan anak yang bungsu, ketika papanya menyuruh dia melakukan sesuatu, pergi ke ladang, ke kebun anggur. Yang pertama berkata apa? Iya Bapak, tapi dia tidak melakukannya. Yang kedua, tidak, aku tidak mau. Tapi kemudian dia melakukannya. Kemudian kata bertobat yang saya sampaikan adalah, di anak yang kedua, itu dia mengalami pertobatan. Anak yang pertama, bahwa ucapannya lebih baik daripada tindakannya. Anak yang kedua adalah, tindakannya lebih baik daripada perkataannya. Dan yang mengalami pertobatan adalah anak yang kedua. Nah, kata bertobat dari anak yang kedua adalah dia merenungkan kembali setelah dia berkata, tidak mau. Aku nggak mau taat sama Tuhan. Tapi kemudian dia merenungkan kembali. Dia menyesal. Tapi baru koma, tidak cukup hanya menyesal. Kemudian kata bertobat yang kedua adalah, setelah dia merenungkan kembali, dia bertindak. Dia melakukannya. Dia bertindak. Jadi tidak cukup hanya menyesali, tapi dia harus bertindak untuk berbalik arah. Dia harus bertindak untuk melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita berkata, iya saya belum sepenuhnya mengasihi. Oke, itu baik. Tetapi itu baru koma, itu baru 50% kebenaran. Ketika kita menyadari bahwa saya sungguhnya belum sepenuhnya mencintai Tuhan, belum sepenuhnya mengasihi sesama, itu baru 50% dari kebenaran. Tapi bagaimana supaya itu menjadi 100% kebenaran? Kita harus bertindak. Kita harus melakukan, kita harus mempraktekkan kasih itu. Itu baru namanya pertobatan. Saya berkata kepada Tuhan, iya, saya pun kadang masih jatuh bangun di dalam mengasihi Tuhan. Kadang ada lagu berkata ya, kita nyanyikan ya, kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ya, di dalam pujian kita nyanyi, kita menangis ya. Kita seperti sungguh-sungguh dengan segenap hati. Tapi besoknya lagi udah gak baca firman Tuhan, gak merenungkan firman Tuhan, dan gak melakukan firman Tuhan.
Padahal kemarin hari Minggu berkata, kurenungkan firman Tuhan, ampuni saya. Apa yang salah? Yang salah adalah tindakannya berikutnya. Berbalik arah. Yang dulunya arahnya, jadi dia tidak hanya menyesal itu, dia berhenti. Contohnya ya, dia mengarah timur. Dia tidak lagi berjalan ke timur, tapi dia berhenti. Tapi juga tidak ke timur dan tidak ke barat. Tapi yang benar adalah berbalik arah, ketika dia berhenti, dia harus putar balik. Mengarah ke barat, bukan lagi ke timur. Nah, kadang saya merenung, saudara. Saya berkata bahwa saya juga bukan menjadi belum sepenuhnya sempurna. Ya, tapi menuju kepada kesempurnaan. Terus diperbaharui. Ya, Roma 12 ayat yang kedua. Berubahlah melalui pembaharuan budimu. Supaya kita mengerti kehendak Bapa, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, terus diperbaharui, terus diubahkan. Tindakannya adalah kita harus bertindak. Ketika kita berkata, Tuhan ampuni saya. Saya menyanyi, ku merenungkan firman-Mu siang malam, ku pegang perintah-Mu, ku lakukan. Tapi Tuhan, ketika kita introspeksi diri, bahwa kita belum melakukan itu sepenuhnya. Tuhan ampuni saya. Kemudian kita berbalik. Dan kita belajar untuk bertekun. Merenungkan firman Tuhan. Merenung mencintai Tuhan. Oke, next. Bagaimana caranya untuk tetap hidup dalam kasih? Ya, bagaimana caranya untuk saya dan saudara kita tetap hidup di dalam kasih? Yang pertama adalah bertekun merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Bukti kita mengasihi Allah adalah kita melakukan kehendak-Nya. Ya. Siapakah yang mengasihi Tuhan? Adalah mereka yang melakukan kehendak Tuhan, kata firman Tuhan. Jadi supaya kita tetap bisa tinggal di dalam kasih, tetap mengasihi Tuhan, hukum yang pertama, kita harus bertekun merenungkan firman Tuhan, kita harus bertekun melakukan firman Tuhan. Kita lakukan kapan? Setiap hari. Apakah mungkin bolongnya? Bisa jadi, mungkin bolong dalam satu hari. Makanya terjadi terus pertobatan. Karena kalau kita nggak melakukan ini secara konsisten, tekun, kita akan lama-lama kehilangan kasih. Ya, kenapa orang bisa kehilangan kasih? Karena orang tersebut tidak lagi bertekun mencari Tuhan. Tadi pagi saya merenung begini, Bapak Ibu. Tadi malam sih sebelum tidur. Saya merenung sejenak perjalanan hidup saya. Mungkin dimulai dari awal saya bertobat. Tahun 94, 95. Ya, waktu saya kelas 2 STM. Kelas 2 STM waktu itu. Saya merenung sejenak. Bagaimana saya dulu begitu sangat mencintai Tuhan. Pertama sekali lahir baru, pulang ke rumah, saya bisa berdoa 3 jam, baca firman Tuhan, yang tidak pernah sebelumnya. Saya begitu mengasihi Tuhan, jatuh cinta kepada Tuhan. Saya merenung itu, saudara. Tidak memikirkan yang lain. Tidak peduli dengan apapun. Sepertinya begitu. Dikatakan pun dibelon, ya. Dikatakan pun hal-hal yang negatif, karena saya begitu exciting dengan Tuhan, begitu antusias dengan Tuhan, nggak mau tahu, nggak peduli. Membaca firman Tuhan tiap hari, berdoa tiap hari, bangun jam 5 sampai jam 6 berdoa, itu konsisten. Walaupun pernah, saya nggak ngomong, saya nggak pernah nggak melakukan itu, pernah nggak melakukan. Tapi kemudian itu pun saya merasa hati saya ada sesuatu yang kurang, kemudian saya membangun terus. Saya waktu itu begitu berkomitmen untuk mencari Tuhan. Begitu mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan, saya merenung itu. Saya merenung masa-masa SMA saya, STM saya, dari kelas 2, kelas 3, bagaimana saya begitu excited mencintai Tuhan, bagaimana saya begitu sungguh-sungguh dengan Tuhan, begitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam di sekolah, dimanapun, mengadakan persekutuan doa di sekolah, dari sebelumnya nggak ada, ya. Saya rintis sendiri, saya pimpin sendiri persekutuan di sekolah, begitu antusias dengan Tuhan. Menjadi teladan di sekolah, waktu itu sampai lulus. Kemudian saya merenung lagi ya, dari perjalanan situ. Waktu itu saya kuliah di Medan, bentar, nggak sampai lulus. Saya melamar kerja, saya kerja, saudara. Ya, saya kerja di Sostro Group. Waktu itu saya di Medan. Hampir 3 bulan saya dipindah tugas di Sibolga. Tapi bagaimana waktu STM masih, saya ikut
training dasar rohani Kristen pada waktu itu. Tiap hari ke gereja. Jalan kaki. Sampai tetangga-tetangga berkata, wah ini udah lain nih, ini mengikuti apa ini gitu ya. Masa ada orang tiap hari ke gereja? Saya sekolah saudara, tiap malam pergi ke gereja, tiap hari. Jalan kaki dari rumah saya ke gereja pada waktu itu. Karena dulu awalnya saya dengan cukup jauh gitu ya. Waktu itu cukup jauh. Tapi tiap hari, hampir tiap hari ke gereja. Ya, Senin sampai Kamis ada, sampai Selasa ada training dasar, ada Kamis ada 2 malam, Jumat ada FA, ya, ada komsel, Sabtu ada pemuda, Minggu ada ibadah, hampir tiap hari ke gereja. Itu benar-benar kayak orang gila, saudara. Gila-gilaan untuk Tuhan. Saya merenung itu, Bapak Ibu. Saya merenung bagaimana dulu saya begitu sangat mencintai Tuhan, sangat mengasihi Tuhan. Tidak peduli dengan tidak ada uang, tidak peduli dengan jaraknya jauh, tidak peduli hujan, tidak peduli badai, saudara. Banjir diterobos dan semua jalan kaki. Kemudian dari situ saya pindah ke Sibolga, bekerja 2 tahun di Sibolga. Di Sibolga pun sama, Bapak Ibu. Saya menanamkan saya begitu sangat mencintai Tuhan. Saya ikuti semua kegiatan gereja. Saya bekerja waktu itu. Saya tanam dalam diri saya, dalam 1 tahun harus selesai baca Alkitab. Jam 5 sampai jam 6 saya harus berdoa, jam 6 sampai setengah 7 saya baca firman Tuhan, baru persiapan bekerja, jam 8. Tiap malam saya berdoa, minimal 1 jam sehari saya berdoa. Tiap hari. Pernah kosong? Pernah. Kalau ketika ada kegiatan, ada apa, saya bisa kelewat gitu ya. Bukan saya berkata, oh ini saya nggak pernah. Enggak, saya pernah. Tapi dalam hal itu pun saya coba ganti, saya coba ulangin, saya perbaiki lagi gitu ya. Tapi saya belajar untuk konsisten, saya belajar untuk bertekun, merenungkan firman Tuhan, bertekun melakukan firman Tuhan. Banyak godaan yang terjadi. Tapi karena saya bangun pondasi saya di atas firman Tuhan, saya terluput dari semuanya itu. Nah, saya renungkan kembali lagi setelah 2 tahun di Sibolga, ya, saya melayani di sana, ikut KKR, melayani, wah, itu 2 tahun di sana. Kemudian saya dipindah ke Sidempuan waktu itu 1 tahun, bekerja di Sidempuan. Di sana di mana cuma saya sendiri yang Kristen di kantor itu, semuanya Muslim, ya sepupu kita. Tapi dari situ pun saya ambil keputusan tetap jam 5 sampai jam 6 saya berdoa. Waktu itu saya masih ingat, hampir 1 tahun saya berdoa, saudara, di gudang. Ya, di gudang kantor itu ada, kosong karena satu kamar saya itu Muslim juga. Jadi saya nggak memungkinkan untuk berdoa berlama-lama berdoa di kamar itu. Saya pergi ke gudang setiap jam 5 pagi, hampir setiap jam 5 saya bangun, saya pergi ke situ. Saya kunci, saya ambil kunci, saya kunci. Saya di dalam berdoa 1 jam, saya cari Tuhan, saya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya nyadari, wah dulu saya ini gila-gilaan banget dengan Tuhan. Sungguh-sungguh banget cari Tuhan. Sampai 1 tahun, akhirnya saya ngambil keputusan untuk berhenti bekerja pada tahun 2000, pada saat Krismon. Saya ngambil keputusan itu untuk saya mau kuliah sekolah Alkitab, saudara. Waktu itu saya ditolak sama keluarga, tidak mau saya kuliah sekolah Alkitab. Waktu itu Krismon, ya, krisis moneter melanda Indonesia. Ngapain orang lagi susah cari kerja, kok berhenti bekerja? Tapi karena saya mencintai Tuhan, saya rindu melayani Tuhan sepenuh waktu itu, saya tinggalin, saudara. Nah, ini tadi malam saya renungin perjalanan hidup saya. Saya pindah ke Surabaya dengan, waktu itu sebelum berangkat dari Medan, orang tua saya ngomong kayak gini, ya terserahmu lah, kau mau kuliah terserahmu lah. Tapi dia berkata begini, kami orang tua tidak akan membiayai perkuliahanmu. Gitu. Dan benaran, saudara, saya pernah saksikan bahwa selama 4 tahun saya di Surabaya, tidak 100 perak pun saya dikasih uang dari orang tua. Benar, saya sampai Surabaya masuk padang gurun, saudara. Waktu itu saya begitu gila-gilaan dengan Tuhan, tidak peduli saya ngomong kayak gini, sekali saya melangkah ikut Tuhan, saya tidak akan mundur. Apapun yang terjadi. Sampai Surabaya saya pernah sakit 1 tahun, sakit malaria, saudara, malarindo tropik kangen. Sakit, waduh, menderita banget itu. Sampai, waduh, nggak karu-karuan dah. Waktu itu saya pernah pelayanan ke Papua, pulang dari Papua, oleh-olehnya malarindo itu. Malaria tropik kangen, kena malaria, saudara. Waduh, mau mati, nggak bisa makan, muntah-muntah, siap itu mau makan pun tidak ada makanan. Selama 4 tahun saya hidup di padang gurun, tidak dibiayai keluarga.
waduh, badan berubah jadi kayak tiang listrik. Saya renungin sebenarnya, saya renungkan adalah bagaimana dulu saya begitu sangat mencintai Tuhan. Tidak ada uang kuliah, pernah 7 bulan gak bayar uang kos, diusir-usir, karena gak bisa bayar karena tidak ada uang. Pernah dikeluarkan dari kelas, karena tidak bisa ikut UTS karena belum bayar uang kuliah, berulang kali. Ya, menderita banget sebenarnya. Wah, kadang kalau bisa putus asa, wah begini mengiring Tuhan ya. Tapi saya cuma ambil keputusan. Apapun yang terjadi, saya akan ikut Tuhan. Ya, ayat favorit saya pada waktu itu adalah Filipi 4 ayat 19, ya, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan keperluanku menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya berkata bahwa Tuhan pasti mencukupi kebutuhanku menurut kekayaannya, menurut kemuliaannya. Bapakku Bapa yang paling kaya, pemilik langit dan bumi. Saya ngomong kayak gitu. Berulang kali. Ya, berulang kali puasa 100 hari, puasa Ester 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum, itu puasa hampir, waduh enggak, semuanya dah gitu. Pentingnya mati-matian, habis-habisan ngiring Tuhan. Saya merenungin tadi malam sebelum tidur, saudara. Bagaimana dulu saya begitu all out dengan Tuhan. Bagaimana saya begitu mencintai Tuhan. Bagaimana saya begitu mengasihi firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan tiap tahun. Saya target harus selesai Alkitab, saya baca. Saya baca terus, berdoa, 1 jam, 2 jam, 3 jam, berdoa terus. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Dan begitu dulu cinta saya kepada Tuhan. Berjalan dari situ 4 tahun. Saya renungin aja gitu bagaimana dulu perjalanan hidup saya. Setelah 4 tahun, ternyata padang gurun itu lewat. Bisa selesai kuliah. Ya sebelum 4 tahun, saya sudah diwisuda pada waktu itu. Ya, hanya beberapa orang dari angkatan saya, yang 8 orang kalau saya tidak salah, termasuk istri saya yang bisa lolos sebelum 4 tahun, sudah selesai dan sudah diwisuda. Semua karena apa ya? Karena kasih Tuhan sih. Nah dari situ saudara saya coba merenung kembali setelah 4 tahun itu apa yang saya kerjain. Saya mulai merintis pelayanan ya. Mulai dengan istri, waktu kami belum menikah, kami ada membentuk sebuah pelayanan ke orang-orang orang-orang jalanan ya. Hampir 4 tahun kami melayani, kalau saya tidak salah, melayani orang-orang jalanan. Di Medokan Ayu di sana, para pemulung, ya, tukang sampah, orang-orang, ya gitulah. Jadi kami melayani dan kami berkorban selama 4 tahun itu, nggak mengharapkan ada persembahan. Karena yang dilayani pemulung, kita datang, kita harus kasih, membelikan makan buat mereka, makan malam. Jadi kita kasih setiap ibadah itu kita kasih uang untuk kebutuhan konsumsinya. Jadi kita kasih uang, kita ajak mereka jalan-jalan ke Trawas. Ya kita bayarin gitu ya, kita sewa mobil dan semua itu yang kita lakukan. Saya pikir dulu waktu itu perjalanan hidup saya, wow, ini begitu excited dengan Tuhan, begitu mencintai Tuhan. Selain dari situ, saya renungin lagi sampai mulai perintisan pelayanan gereja. Bagaimana kita mengawali gereja ini dari rumah ini dulu, hanya beberapa orang, dari persekutuan doa kita bangun, kemudian kita mulai gereja, hanya dengan beberapa orang, jadi mulai dari nginden dulu di rumah, ada orang yang kasih rumah, kita tempati rumah itu, kalau saya berapa tahun, 2 tahun ya mungkin ya, 2 tahun, kemudian pindah ke ruko sekitar 4 tahun, dan kemudian sampai di hotel hari ini. Tapi saya menyadari, dari hal itu saya merenungkan, kadang saudara, makanya mungkin ada pujian berkata ya, terkadang dunia ini membuat kita terlena saudara. Terkadang kita melupakan masa-masa dulu. Ya, kalau dulu mungkin kita begitu all out dengan Tuhan, kadang dengan berjalannya waktu, tanpa kita sadari, sedikit demi sedikit, kadang hati kita sudah mulai bergeser dari cinta kita. Mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan buat Tuhan. Saya menyadari hal itu. Tapi ingat, tidak cukup hanya menyadari. Tapi kita harus bertindak kembali. Kita harus berbalik. Karena firman Tuhan berkata di dalam Wahyu pasal yang kedua, tentang orang yang meninggalkan kasih yang semula.
semerenung Bapak Ibu. Karena saya tahu bahwa sesungguhnya yang paling penting dalam hidup saya dan saudara bukan yang lain, melainkan hanya satu yang terpenting, yaitu kasih. Lebih daripada yang lain, lebih daripada 9 karunia yang diberikan untuk membangun jemaat, lebih daripada punya karunia bernubuat, lebih daripada punya karunia mengadakan mujizat, lebih daripada punya karunia pengetahuan, punya seluruh pengetahuan. Yang terpenting, yang terutama, yang lain itu penting, tapi yang lebih utama dari semua karunia itu, yang terpenting kata firman Tuhan adalah hidup dalam kasih. Tanpa kasih semua, kenapa kasih itu penting? Tadi saya sampaikan, semua yang lain itu akan tidak berarti kalau tidak ada kasih dalam diri kita. Semua yang lain, semua pengetahuan, semua pengorbanan harta yang kita berikan, semua apapun tanpa kasih sia-sia. Tapi semuanya itu akan begitu berarti jika hati kita dipenuhi oleh kasih. Karunia roh akan begitu sangat berarti ketika semua karunia roh itu dilingkupi, dipenuhi oleh kasih. Jadi bagaimana cara untuk kita tetap hidup dalam kasih? Yang pertama, bertekunlah merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bertekunlah untuk melakukan firman Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, itu kasih terhadap Allah ya. Dan kemudian kasih terhadap sesama. Yang kedua, bertekunlah memperhatikan, peduli terhadap sesama. Belajarlah untuk bertekun. Pedulilah terhadap orang lain. Pedulilah, perhatikanlah kehidupan orang lain. Saudara, saya coba membangun dalam kehidupan keluarga saya ya. Keturunan mama papa saya. Ada grup yang saya buat, saya bangun, yang coba akhir tahun kita buat ibadah tutup tahun bersama. Ada ibadah Paskah juga kita mau coba buat gitu ya. Pernah kita buat. Ada yang berkedukaan dari keluarga, kita kumpulin semua sebagai wujud kasih kita. Ada yang menikah, ada yang apa, kita kumpulin semua gitu. Kebutuhan-kebutuhan apa yang bisa kita lakukan. Saya bangun saudara di tengah-tengah keluarga. Karena saya percaya gini, bahwa kasih itu harus ada wujudnya. Kasih tanpa perbuatan itu juga kosong saudara. Ya, kita berkata, saya mengasihi si A, si B, tapi nggak ada action-nya, itu juga kosong. Jadi, bertekunlah memperhatikan, peduli terhadap sesama. Orang bisa memberi tanpa kasih. Banyak orang di luar sana memberi tanpa kasih. Mereka berkorban tanpa kasih. Sama saya berkata tadi, ada orang yang kaya raya, memberikan hartanya, tapi tanpa kasih. Tetapi, orang tidak bisa berkata, aku mengasihi, tanpa memberi. Kalau kita berkata, aku murid Kristus, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi sesama, kita tidak boleh tanpa memberi. Orang bisa memberi tanpa kasih, tapi orang tidak bisa berkata, aku mengasihi tanpa memberi. Karena kasih itu memang memberi. Yesus memberikan hidupnya, memberikan nyawanya, memberikan semuanya buat saya dan saudara. Karena kasih itu memang memberi. Ya. Apa yang sudah kita berikan bagi sesama kita? Bentuk pemberian bukan hanya berupa materi, harta, dan semua yang lain. Banyak bentuk memberi. Memberi perhatian, care, peduli, menguatkan orang lain, mengunjungi orang lain, mendoakan orang lain. Sebagaimana juga kita rindu diperhatikan, kita rindu dipeduliin, lakukan hal yang sama kepada orang lain. Firman Tuhan berkata, apa yang kau kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Apa yang engkau kehendaki orang perbuat kepadamu? Kita pingin apa sih dari orang lain? Tapi firman Tuhan berkata, perbuatlah dulu kepada orang lain. Apa yang kau kehendaki untuk orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Kita pingin disayangi, sayangi orang lain. Kita pingin diberkati, berkati orang lain. Kita mau dihormati, hormati orang lain. Kita mau dikasihi, kasihi orang lain. Itu kata firman Tuhan, saudara. Next. Jadi sebagai kesimpulannya, wow ini jam 11. Kurang. Kesimpulannya, kasih itu abadi.
Kenapa kasih memang yang terpenting? Karena kasih itu abadi, kekal, selama-lamanya. Maka kasih itu harus kita kejar. Kasih harus kita kejar. Kenapa? Itu yang terpenting, itu yang terutama, itu yang abadi. Yang lain itu nggak abadi, karunia nggak abadi, karunia bernubuat nggak abadi, pengetahuan nggak abadi. Semua karunia-karunia yang lain tidak abadi. Yang abadi cuma satu, kasih. Makanya harus dikejar. Kenapa harus dikejar? Agar selalu menjiwai sikap, tindakan dan tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sikap dan tindakan kita dipenuhi oleh kasih. Ya, kesimpulannya karena kasih itu abadi, maka kasih itu harus kita kejar agar selalu menjiwai sikap dan tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Wow. Saya rindu Bapak Ibu. Ya, di dalam pemuritan yang kita jalankan, kita bangun atas dasar kasih. Ya, kasih di dalam bahasa Yunaninya itu agape. Agape itu artinya kasih yang tanpa pamrih, kasih yang murni, kasih yang tulus, kasih yang tidak mengharapkan imbal balik. Ya, kasih agape. Kasih agape itu sebenarnya menggambarkan kasih Kristus kepada saya dan saudara, kepada manusia. Agape. Sekalipun sebenarnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ini cenderung yang kelihatan itulah kasih terhadap sesama. Tetapi tetap juga tersirat ada kasih terhadap Allah. Yaitu di mana dikatakan bahwa iman, pengharapan, dan kasih. Ya, dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-7 itu kasih terhadap persaudaraan atau kasih terhadap sesama. Sabar, kemurahan, bla bla dan semuanya itu wujud kasih kita terhadap sesama. Tapi wujud kasih kita juga terhadap Allah juga ada tersirat di situ, itu lewat iman kita kepada Tuhan, lewat pengharapan kita kepada Tuhan. Iman, pengharapan, dan kasih. Nah, jadi Bapak Ibu, seorang murid hidup di dalam kasih. Yang setuju katakan amin. Ya, kita sebagai murid Kristus, kita hidup dalam kasih. Apakah kita sudah sempurna dalam kasih? Saudara bisa jawab masing-masing. Dan kita bisa mungkin ambil waktu saat teduh pribadi kita mungkin ya. Kita minta Roh Kudus mengoreksi hati kita. Melihat hati kita. Apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka. Ya, Tuhan melihat hati. Manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Saudara, ini yang rindu kita hidupi. Ya, bagaimana apa yang harus kita lakukan ke depan ini? Ayo terus supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, terus merenungkan firman Tuhan. Bangun persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Minta Roh Kudus menyelidiki hati kita, introspeksi hati kita. Kita minta Roh Kudus menolong kita untuk menjadi pelaku firman. Kemudian bagaimana kita mengasihi sesama, untuk hidup dalam kasih terhadap sesama. Belajar care. Perhatikan orang lain, peduli. Perhatikan istri kita, perhatikan anak kita, perhatikan keluarga rohani kita, perhatikan teman-teman kantor kita, care dengan orang lain. Itu adalah wujud kasih kita terhadap sesama. Ayo bertekun di dalamnya. Kita lakukan itu. Kita perhatikan keadaan orang lain. Ya, di luar sana terlalu sangat banyak hari-hari ini orang yang menderita, saudara. Yang orang lain tidak ada peduli kepada mereka. Masihkah? Siapa lagi yang peduli dengan mereka? Saya percaya lewat kepedulian kita dengan orang lain akan banyak orang yang dimenangkan bagi Kristus. Ya. Lewat kita care dengan orang. Lewat kita membangun relasi yang baik dan kemudian kita care dengan orang. Itu adalah kesempatan kita yang terbesar untuk kita bisa menjangkau orang lain. Saya meyakini ketika kita care dengan keluarga kita, dengan saudara kita, dengan orang tua kita, dengan tetangga kita, dengan siapapun, kita akan membuka pintu lebar-lebar untuk kita bisa masuk dalam hidup mereka.
akan ada kesempatan yang besar untuk kita bisa menjadi saksi buat mereka. Puji Tuhan. Ayo kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biar setiap kami belajar untuk hidup di dalam kasih. Sebagai murid Kristus, meneladani Engkau sebagai guru agung kami. Engkau sebagai pola, teladan yang sempurna hidup dalam kasih. Biar kami memiliki DNA yang sama dengan Engkau. Kami memiliki kehidupan Zoe, kehidupan ilahi yang sama dengan Kristus. Biar kami Tuhan, belajar kembali mengutamakan Tuhan. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua yang lain Tuhan tambahkan dalam hidup kami. Mengutamakan Tuhan, sebab Kau berkata, jika Engkau mengasihi orang tuamu, mengasihi anakmu, mengasihi suamimu, mengasihi pekerjaanmu lebih daripada aku, kata Tuhan, Kau tidak layak bagiku. Tuhan tidak mau kita menduakan Dia, mencintai yang lain. Tuhan tidak mau ada berhala lain. Berhala adalah ketika kita mengasihi sesuatu, seseorang, lebih daripada Tuhan. Itu adalah berhala di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja dengan sungguh-sungguh. Bukan berarti kita tidak boleh mengasihi keluarga suami istri kita. Tapi kita harus terutama mengasihi Tuhan dulu. Orang bisa mengasihi sesamanya, mengasihi orang tuanya, tapi belum tentu mengasihi Tuhan. Tapi orang tidak akan mungkin ketika dia sudah mengasihi Tuhan, dia pasti mengasihi orang lain. Jadi mari kita jadikan Tuhan, mengasihi Tuhan yang terutama. Dan kemudian kita mengasihi sesama kita. Suami, istri, anak-anak kita, musuh kita, keluarga kita. Dengan segenap hati kita. Biar kita menjadi shema, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, mampukan kami Allah Roh Kudus menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Bukan cuma hari ini saja, tapi setiap hari kami bertekun di dalamnya. Merenungkan firman Tuhan setiap hari. Melakukan firman Tuhan setiap hari. Roh Kudus tolong kami. Mampukan kami biar terjadi tiap hari ada pertobatan. Ada pembaharuan kehidupan. Semakin hari semakin seperti Kristus. Kami menjadi murid yang terus dilatih, yang terus dibangun, yang terus diperlengkapi. Di dalam nama Yesus. Biar kami terus Tuhan mengasihi sesama kami, care, peduli terhadap sesama kami orang lain. Terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak kami, terhadap orang tua saudara kami, terhadap keluarga rohani kami. Biar kami belajar untuk hidup care Tuhan. Peduli, memperhatikan orang lain. Sebagaimana kami memperhatikan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Biar firman yang kami dengar itu hidup dalam diri kami. Di dalam nama Yesus berbicara kuatlah Roh Kudus dalam hati kami. Kami percaya hidup kami pasti diubahkan. Hidup kami pasti diperbaharui. Semakin hari semakin seperti Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, thank you. Memberkati semuanya. Ya. Oke, oh ya pengumuman tadi sudah di awal, tapi seharusnya nggak apa-apa dibuat pengumuman sebentar.